Pertamanya aku iseng-iseng nyoba dan nggak pengen buat ngelanjutin, soalnya satu sisi itu gajinya kayak bisa dibilang ya bukan kecil sih, tapi kayak tengah-tengah lah, nggak kecil tapi nggak gede. Dikira kayak wah ini kuliah cuma buat ecek-ecekan, terus takutnya kalau nggak lulus gimana. Ngurusi kamu tuh loh mahal, paham nggak sih? Paham nggak sih konteks kayak gitu? Jadi dari itu aku nggak suka. Halo. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial yang akan berbagi dan sharing bersama kita. Nah, sebelum itu boleh kenalan dulu ya, Kak. Tapi enaknya mungkin gak usah Kak, tapi aku kamu aja gitu ya. Wah. Oke, boleh. Oke, bisa kenalin diri kamu, kesibukan kamu sekarang ngapain aja, boleh di-sharingin ke teman-teman. Jadi, halo, nama aku Neta. Sekarang aku lagi kuliah di UM jurusan Ilmu Komunikasi, tapi aku sekaligus kerja part-time, also nge-freelance gitu. Oke, hai Neta. Tapi sebelumnya thank you banget kamu udah mau berpartisipasi dalam sharing ini untuk berbagi kepada teman-teman sekalian. Jadi kalau di keluarga, aku anak pertama dari 2 bersaudara. Jadi aku punya adik 1 doang, gitu. Oke. Iya, lebih introvert ke kamar, tapi sekaligus orang rumahku itu tipikal yang ya lebih seneng di kamar masing-masing sih. Kayak jarang berkumpul-kumpul, soalnya paham nggak sih konteks keluarga yang isi orang rumahnya itu batu ketemu batu kalau ketemu batu kan gegeran terus, tengkar terus, ya intinya kayak gitu. Jadi kayak kita lebih prefer di kamar, selain karena ngehindarin buat cekcok mulu, tapi kita juga lebih seneng buat ngelakuin kegiatan masing-masing sendiri. Oke, jadi lebih milih di kamar untuk menghindari hal-hal seperti itu ya. Gitu. Oke, nah Dulu kan waktu awal kuliah itu zamannya COVID. Terus itu kan kita di rumah terus. Terus waktu itu ceritanya aku iseng ngomong ke temenku, aku gabut nggak tahu mau ngapain. Terus dia ngasih aku lowongan nge-freelance. Pertamanya aku iseng-iseng nyoba dan nggak pengen buat ngelanjutin, soalnya dari satu sisi itu gajinya kayak bisa dibilang ya bukan kecil sih, tapi kayak tengah-tengah lah, nggak kecil tapi nggak gede. Terus tahu setelah ngerasain beberapa kali kerja, kayak aku seneng ngerasain beli-beli pakai penghasilanku sendiri, kurang lebih kayak gitu. oke. Kalau menurut aku nggak terlalu deket sama keluargaku sih, tapi kalau yang aku notice dari sehari-hari, aku notice kayak mereka itu mostly nggak banyak campur-campur dalam masalah orang lain. Paham nggak sih? Kayak baru ngomongnya kayak ya wes, mereka kayak itu bukan urusannya mereka, ya mereka nggak peduli. Apakah itu berlaku dengan kamu juga, misalnya kayak ya udah kamu kuliah, terserah kamu mau ngapain atau gimana? Iya, kurang lebih kayak gitu. Kadang salah satunya kalau aku kerja, kadang kan kalau kerja nge-freelance ke part-time gitu kan pulangnya malam. Kalau pulang malam gitu pasti kayak diomelin kayak, kamu loh pulang malam-malam nanti kuliahmu gimana? Takutnya kan dikira kayak wah ini kuliah cuma buat ecek-ecekan, terus takutnya kalau nggak lulus gimana, kayak gitu. Tapi mereka support soalnya mereka nggak cengkang aku, soalnya aku orangnya pada dasarnya, karena aku Orangnya keras kepala ya? ya karena pada dasarnya aku orangnya kelas kepala, dan aku kalau mau apa nggak mau dikekang. Terus aku juga suka kerja sendiri, terus ya gitulah. Ya bukan bermaksud kayak nyengkal mereka, tapi karena kayak ya aku suka ngelakuin itu, terus ngapain kamu ngarang aku, yes gitulah. Jadi ceritanya keluargaku itu masih nawarin aku buat ngasih duit jajan. Tapi mereka itu tipikal orang tua yang kayak kalau misalnya mereka lagi bad mood, mereka komen kayak ngurusi kamu tuh loh mahal, paham nggak sih konteksnya gitu. Jadi dari itu aku nggak suka. Terus akhirnya aku kayak cari duit sendiri. Jadi intinya mereka mampu, tapi karena keadaan COVID kemarin tuh kan ya kan pada banyak yang anjlok tuh. Jadi kayak sekalian kayak
momennya kayak timingnya pas banget, aku kayak ketemu kerjaan gini gitu, jadi akhirnya ya like dipikir-pikir enak aku cari duit sendiri karena aku sendiri gak kebeban, kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi lebih agak ke nggak enak juga ya berarti ya sama kayak ke orang tua kalau misalnya mau minta-minta. Takutnya kan kadang orang tua tuh kayak apa ya, nggak percaya kita ngeluarin uang tapi sebenarnya tuh kita butuh uang itu nggak sih? Kalau kamu gimana, misalnya kamu padahal untuk jajan tok ya kawan gitu. Enggak sih, bukan, ya mungkin kalau bukan nggak enak ya, tapi kalau menurutku tuh lebih kayak ngehindarin aku di komen-komen mulu. Soalnya kayak ya balik lagi kan batu ketemu batu, sedangkan ya aku bukan apa ya, kayak aku sendiri nggak minta buat dibiayai sampai gimana, tapi ngapain kamu komen sampai kayak gitu. Jadi tujuanku kerja adalah biar aku ya nggak terlalu banyak di komen, secara aku orang nggak suka di komen dengan hal sing ya nggak, ya menurut nggak masuk akal lah ya buat mereka ngomong kayak gitu. Oke, keren ya berarti ya kamu ya. Untuk menghindari kuping-kuping panas gitu ya. Sebenarnya kalau manage waktu, aku yakin banget kalau anak-anak di luar sana kuliah sambil kerja itu yang namanya time management tuh kayak enggak ada, tapi kayak ya wis lah tak jalani mas, yo astagfirullah tak jalani aja. Tapi ya mungkin apa ya, kayak kalau ngomong nyari orang sekitar yang memahami mungkin kesannya kayak memanfaatkan mereka banget ya, tapi kayak ya kenyataannya kayak gitu lah. Misalnya sekitarmu orangnya masih bisa diajak ngomong, paling enggak masih bisa diatur lah jadwalnya. Terus dari kamunya sendiri, kalau misalnya udah tahu kerja sambil kuliah ya tanggung jawab aja. Kayak kalau misalnya punya sesuatu yang kamu misalnya kayak kerjamu kontrak gimana ya buat jadwal sebisanya aja gitu kurang lebih. Oke, kamu boleh nanya satu nggak? Bukan harus gengsi, tapi mungkin bawaannya dari kita yang Gen Z itu gengsi gak sih? Tapi bukan kayak harus gengsi, paham gak sih, Sa? Iya kayak gitu, kayak mostly kalau Gen Z menurutku kesannya kayak provokatif banget Pak. Tapi kayak kalau dari sekitarku mungkin karena mostly masih ngikut orang tua dan lain-lain, jadi kayak mereka kalau pemikiran kamu nggak minat buat cari kerja kayak sampingan tak, ya jawabannya kayak oh yo enggak, soalnya jadwalku udah penuh. Mungkin kayak untuk sekarang sekitarku kayak gitu, tapi ya nggak menutup kemungkinan di luar sana yang gengsi ya banyak. Oke, makasih sekali lagi ya buat sharing yang bermakna, super banget bermakna hari ini, yang ternyata bisa berbagi untuk mungkin bisa menginspirasi teman-teman di luar sana yang mungkin nggak bisa membagi waktunya dengan freelance atau dengan kuliah. Nah sekarang buktinya ada Neta yang udah sharing dan menginspirasi kita semua buat yang nonton. Terima kasih ya Neta, bye-bye.